Kenapa? Karena belum ngaji. Maksudnya apa? At-tardu wal ib'adu anil khair. Laknat itu dijauhkan, terusir seseorang dari kebaikan. Kapan? Sepanjang malam tadi seorang istri yang tidak melayani suaminya sampai suaminya marah, maka dia akan tidak mendapat kebaikan dalam tidurnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sebagai bentuk pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. Salam dulu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Mudah-mudahan kita semua diangkat di aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh umat baginda Rasulullah diberikan kemudahan, diberikan kemuliaan, dan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alaika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita baca suratul Fatihah satu kali khusus untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru kita semua, yang disebut nama atau yang tidak disebut nama. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita semua yang belum sempat hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, sehat walafiat, hidayah taufik, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Diikuti doanya sama-sama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi amin ya rabbal alamin. Kalau di bahasa Indonesia kan nawaitu saya niat, at-ta'alluma yaitu mengajar. Jadi yang niat bukan cuman ibu, termasuk saya juga harus niat. Yaitu niat apa? Niat mengajar. Wa ta'lim dan juga niat belajar. Jadi tidak ada orang merasa cukup dengan ilmu. Kalau ada orang merasa cukup dia dengan ilmunya, fahuwa ajhalu ma yaqulu, maka orang tadi layak dijuluki orang yang paling bodoh. Jadi kalau kita enggak boleh merasa cukup, maka ibu harus terus haus dengan ilmu. Wa tazakkura dan mengingatkan, wa tazkir dan untuk diingatkan. Jadi saya mengingatkan, ibu-ibu juga sama, ingetin saya kalau nges jam 10 gitu. Wan naf'a dan memberikan manfaat. Mudah-mudahan calikna hadirnya duduknya saya di sini memberi manfaat. Wal intifa'a dan juga mencari manfaat. Jadi duduk kita di sini memberi manfaat juga mencari, karena orang yang paling hebat, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wal ifadata dan juga memberi keutamaan. Jadi hadirnya kita di sini memberi keutamaan. Apa memberi keutamaan? Kita semua di sini memberi keutamaan buat diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Wal istifadata dan juga mencari kemuliaan. Karena orang yang duduk di tempat yang mulia pasti akan menjadi orang mulia. Kebetulan kita duduknya di mana, Bu? Di masjid. Nah, Ibu, untuk di masjid itu kata ulama ada orang yang datang ke masjid tapi rugi. Siapa orang yang rugi? Ada 3. Halo? Ya, tulis. Orang yang rugi yang hadir di masjid adalah 1, orang yang duduk di masjid tanpa berniat. Apa Ibu? Orang yang duduk di masjid tanpa niat. Ibu tos niat? Naon niatna? Saya niat, Bu. Saya niat ngaji. Ikutin yuk. Nawaitu
an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sok sorangan. Tak apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Pernah tuh ibu nongkrong di kafe pakai niat iya? Ibu pernah nggak kongkow ngopi di tempat makan pakai niat? Nggak ada. Cuman ada di masjid. Nawaitu an a'takifa. Saya niat beriktikaf. Jadi saat duduk di masjid kalau nggak ada niat iktikaf nggak dapat pahala iktikaf tuh. Ya, jadi duduknya sia-sia nanti. Maka ibu-ibu duduknya kita di sini biar bermanfaat, biar kita jadi mulia. Gimana caranya biar mulia? Satu, saat duduk di masjid gunakan atau pakai baca niat. Nawaitu saya niat an a'takifa beriktikaf fi hadzal masjidi di masjid ini. Jadi iktikafnya di mana? Di masjid ini, lain masjid alumni. Nanti kalau di alumni beda lagi. Kalau di masjid raya beda lagi. Sekarang saat ada di Masjid As-Sofia, maka setiap duduk ibu baca nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Selama saya di sini. Jadi selama kita ada di sini di mana? Di masjid. Selama ibu duduk di sini sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, berarti selama ibu duduk-duduk di masjid itu namanya i'tikaf. Insya Allah. Osok Tara baca. Nah sekarang udah dapat ilmunya. Berarti setiap ngaji harus niat dulu. Karena enggak setiap ustadz membimbing buat niat. Ya kan? Langsung aja darah riuk, ngararaji celot darah riuk misalkan gitu kan. Nah ini kita usahakan ada manfaat. Apa manfaatnya? Satu, biar kita duduknya di sini mendapat pahala lillahi. Coba. Iya. Coba ya panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Pantas panitia tuh. Ibu-ibu coba. Ayo bareng 1 2 3. Alhamdulillah. 2. Orang yang rugi saat di masjid adalah orang yang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ibu sholat tuh? Alhamdulillah. Yang gak sholat mana? Lobanya. Sholat dulu, sholat tahiyatul, berarti kan potensi datangnya harus lebih awal. Karena kalau datang belakangan sholat dulu atau nggak usah? Nggak usah, ulah sok idealisme. Geser-geser engrek sholat sunat ya? Jangan, ya, langsung saja duduk menghargai majelis
ilmu. Namun kalau dalam keadaan kosong, acara belum dimulai, dianjurkan saat masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan cuman di sini, di masjid manapun. Mudah-mudahan kita amalkan tadi. Insya Allah. Yang ketiga, orang yang rugi adalah orang yang tidak sholat di shop pertama. Sekali lagi, orang yang rugi, orang yang masuk masjid tapi dia tidak sholat di shop pertama. Khususnya untuk laki-laki. Ibu ulah kakarak ngaji, isukan mereka diharap. Jangan. Ya, ini mah khusus laki-laki. Maka shop pertama itu pahalanya lebih hebat daripada ibu bapak kita semua sholat di raudhah. Subhan. Jadi shop pertama itu pahalanya lebih hebat daripada kita sholat di, karena raudhah itu keutamaannya bukan sholat, tapi berdoa. Jadi di raudhah itu bukan banyakin sholat, banyakin doa. Kenapa? Karena doa di raudhah baina baiti wa mimbari mustajabah. Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah tempat yang paling mustajab. Amin. Jadi besok ibu kalau umroh mencari raudhah itu niatnya jangan sholat sunat, tapi perbanyak berdoa. Kalaupun ibu mau sholat sunat cukup dua rakaat. Kenapa? Karena orang yang shop pertama sholat di masjid berjamaah pahalanya lebih hebat daripada orang yang sholat di raudhah. Subhanallah. Nah khususnya bagi bapak, suami ibu, bejaan. Ya, lamun sholat berjamaah teangan shop pertama. Biasa napan sok siling siger. Tahu siling siger enggak? Ayo mang nggak tipain mang. Ayo akhirnya sab pertama kosong. Padahal shop pertama itu Masya Allah. Ingat dulu zaman waktu kecil. Abah suka bilang, samburu-buru sholat Jumat diharap. Di shop pertama, kenapa? Ke menang sapi. Menang non? Sapi. Ke shop kedua menang embe. Shop katilu menang hayam. Shop keempat menang endog hayam. Shop kalima menang ceker ayam. Tuh, jadi paloba-loba yang harapan shop pertama. Insya. Bagaimana dengan majelis taklim? Sama. Harusnya cari shop yang paling depan. Jadi ngaji itu lain patukang. Kunaon? Karena saat kita berada di depan, konsentrasi, penglihatan, pendengaran terhadap ilmu akan berpotensi maksimal. Beda kalau adanya di belakang mah ngaji ongkoh, buras beak. Atau di tukang mah teka tingali. Bebas di tukang mah. Betul? Rek selonjoran, rek gagaro, rek ngupil, bebas. Coba nu diharap, jara raim. Mun di tukang, wah. Gitu. Ya Bu ya, maka cari shop bagian pertama. Minimal saat ibu mandangin guru, pahalanya akan selalu didoakan malaikat. Maka kalau ngaji tuh liatin guru. Ulah nunduk, baik nunduk. Power ibu lamun ngaji nunduk. Bos. Powerna naon? Hiji, power ngacai. Dua, potensi nundutan. Katilu, sieun maut ngadadak. Nah gitu, cicing. Nyabunya, siap ngaji? Insya. Nah inilah wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki ya Allah. Kuatkanlah aku pendiriannya. Terhadap apa? Bi kitabihi, terhadap kitabmu yaitu Al-Quran.
wa sunnati rasulihi, dan juga sunnah nabimu Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda, dan juga mengajak kepada petunjuk. Enggak ada yang duduk di sini mengajak kepada maksiat. Semua yang duduk di sini pasti mengajak kepada petunjuk dan kebenaran. Insya, baik ustadznya, baik jamaahnya, semua ngajak kepada kebaikan. Terus, wadalalata 'alal khair, dan menunjukkan kepada kebenaran. Insya. Jadi kalau ada yang tersesat di antara kita, mungkin tersesat dalam profesi, tersesat dalam interaksi, tersesat dalam komunikasi, tersesat dalam hal kehidupan dunianya, mudah-mudahan duduk di tempat ini terpanggil dan terbimbing dalam majlis ilmu. Wibtigha'an wajhillah, hanya mencari ridha Allah dan ingin mendekatkan diri sama Allah dan juga mencari pahala Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kajian niat doa setiap kita mau duduk di pengajian. Hafal Ibu? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ditulis di rumah masing-masing, insyaallah liar. Nanti saya tulis ya Bu ya. Hari Selasa besok di Siti Ruqayyah saya bagikan. Ya. Hari Selasa saya bagikan, ditulis, nanti saya fotokopi 1000 kali. Coba teuing saya tunjuk naon lo ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Allahumma salli wa sallim ala salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa wa nuril absari wa iha wa ala ali wa sallim. Amin ya rabbal. Sekarang kita ngaji. Kitabnya berjudul Sababu Naz'ul Barakah, sebab-sebab dicabutnya berkah. Sebagai prolog, berkah itu semakin bertambah kebaikan. Berkah itu apa? Semakin bertambah
kebaikan. Kalau bahasa Arabnya ziyadatul khair, bertambah maka saya punya anak yang kedua namanya Muhammad Ziyadatul Khair. Jadi mudah-mudahan selalu bertambah kebaikannya. Amin. Jadi berkah itu apa? Bertambah kebaikan. Bahasa Arabnya Ziyadatul Khair. Ulangi. Ziyadatul Khair. Ulangi. Yaitu artinya berkah. Ibu tahu laknat? Nah, jadi ada berkah, ada laknat. Ya, antonim atau perbedaan daripada berkah adalah laknah. Apa itu laknat? Kita kan taunya laknat puting beliung, tsunami, gempa bumi. Oh iya, Indonesia keur dilaknat. Kaheula. Makna laknat itu apa? Laknat itu at-tardu wal ib'adu anil khairi. Arti? Nah, pantesan cicing leungeuna. Laknat itu at-tardu, diusir atau terhindar. At-tardu, terhindar. Wal ib'adu, dan dijauhkannya sesuatu anil khairi, dari kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu, khususnya manusia atau makhluk hidup, yang terusir, terhindar, bahkan terjauh dari kebaikan, itu namanya dilaknat. Maka ibu jangan kaget saat ibu baca hadis-hadis yang bermaknakan tentang laknat. Contoh, seorang istri yang dipanggil suaminya untuk tidur di malam hari, fabata, kemudian suaminya tidur, fagadiba, sambil dalam keadaan marah, sebab keinginan suaminya tidak terpenuhi. Pundung salaki bari sare. Kenapa? Boga kahayang teu dicemponan. Sebab kunaon? Pamajikana teu respon. Kunaon? Sudah not responding. Naon? Capek. Da cenah ngaji ti isuk nepi ka sore. Ya teh ngaji rek keur naon gitu kan. Jadi ngaji itu buat bahagiain suami ibu. Jadi ibu kalaupun capek lelah, kalau disuruh melayani suami, layani. Betul ibu? Ulah sok ngabalikeun, manehna ge sok curang. Kunaon curang? Urang hayang manehna ge embung. Tuh. Tapa majikan zaman ayeuna sok kitu. Nah, kahade ibu. Maka kata Rasul, setiap istri yang saat suaminya menginginkannya kemudian suami tertidur dalam keadaan marah, fala'natullahi 'alaiha, maka Allah akan melaknat istri tadi hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Jadi sapeting jeput, ibu-ibu sanajan sare digigireun salaki, babacaan ayat kursi, babacaan sholawat, sepanjang malam itu ibu keur dilaknatku Allah. Nah ade, matak ibu lamun salaki hayang teh barade. Kudu daek bae. Insya atuh pahalana gede. Nah baik ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca konteks hadis ini, ibu akan marah. Wih, dilaknat Ustadz, kejem amat. Masa kita didatangin puting beliung, dihajar dengan tsunami. Perasaan saya hudang sare biasa wae. Tuh, ya kan? Ibu bangun tidur biasa aja, nggak layanin suami, nggak terjadi apa-apa. Jangankan gempa, longsor, tsunami, diacayan ge henteu ku salaki.
Kan begitu Ibu. Kenapa? Karena belum ngaji. Maksudnya apa? At-tardu wal ib'adu anil khair. Laknat itu dijauhkan, terusir seseorang dari kebaikan. Kapan? Sepanjang malam tadi seorang istri yang tidak melayani suaminya sampai suaminya marah, maka dia akan tidak mendapat kebaikan dalam tidurnya. Nauzubillah min kahan.